single day. I'm gonna make. Seperti lazimnya penyanyi, stage act atau aksi panggung menjadi salah satu yang harus dilakukan seorang penyanyi ketika beraksi di atas panggung untuk mendendangkan sebuah lagu. Namun aksi panggung tersebut terkadang disalahartikan oleh penonton. Seperti yang pernah dialami oleh Poppy Mercury dan Nike Ardilla ini, ketika mereka sedang melakukan show di luar kota pada tahun 1993, improvisasi mereka di atas panggung justru disalahartikan oleh penonton maupun penggemar, sampai-sampai mereka dikejar hingga ke Bandung, rumah kediaman mereka. Seperti apa ceritanya? Berikut ulasan selengkapnya. Cerita yang pertama datang dari Poppy Mercury yang mempunyai pengalaman lucu tapi pahit, yaitu ketika Poppy Mercury bernyanyi dan berimprovisasi di atas panggung. Pada tahun 1993, Poppy Mercury pernah berkunjung ke Ujung Pandang untuk lawatan menyanyinya. Saat show di sana, Poppy Mercury mengalami sebuah peristiwa labrak-melabrak dengan istri seorang pejabat daerah Ujung Pandang yang menyambangi rumah Poppy Mercury di Bandung dan langsung melabrak Poppy. Sebabnya, istri pejabat tersebut mencurigai suaminya melakukan affair dengan Poppy. Biasa, selagi artis kalau sedang mentas di panggung, banyak yang melakukan improvisasi untuk mengajak nyanyi bersama. Tamu siapa saja yang dekat pada dirinya ketika mereka sedang bernyanyi, tak sedikit yang diajaknya bergabung di stage, termasuk peristiwa Poppy Mercury ini. Ketika ia bernyanyi, Poppy beratraksi mengajak seorang untuk menemaninya bernyanyi. Belakangan seorang lelaki tersebut diketahui tak lain adalah pejabat setempat. Alhasil, usai nyanyi Poppy mendapat teror. Diakui oleh Poppy, yang meneror pun Poppy awalnya tidak mengetahui siapa. Ternyata istri dari pejabat yang Poppy ajak bernyanyi di pentas sebuah acara di Ujung Pandang itu. Dia teror telepon ke rumah saya di Bandung dan ke kantor BTPN, jelas Poppy. Poppy juga mengungkapkan sang peneror tersebut langsung menelpon ke produser Poppy yaitu Hadi Sunyoto. Katanya Poppy ada affair dengan suami sang peneror. Sampai suatu ketika sang peneror yang tak lain adalah istri pejabat daerah itu nekat datang ke rumah Poppy di Bandung. Saat itu Poppy baru pulang dari rumah sakit. Kata Poppy lagi, ia datang sekedar mau menengok dirinya yang sedang sakit. Ternyata istri pejabat tersebut langsung melabrak Poppy. Karena Poppy merasa tidak punya affair dengan suami istri pejabat tersebut, seperti yang dituduhkan itu, darah Poppy pun langsung mendidih. Saya balik melabrak istri pejabat itu. Terjadilah keributan kecil. Ya, siapa sih yang tidak stres ketika baru pulang dari rumah sakit langsung dilabrak? Tuduhannya tak kepalang tanggung, ada main dengan suaminya. Saya sadar saya merasa lebih muda dari dia, itu tidak baik kalau saya maki-maki dia. Kemudian saya minta maaf, dia pun begitu sadar, langsung minta maaf kepada saya. Pulanglah dia ke Ujung Pandang, ternyata masih meneror saya, cerita Poppy. Jalan terbaik, ungkap Poppy, ayah Poppy Dr. Andes Kemal Johana datang ke Ujung Pandang. Dengan hormat, sang ayah meminta ada baiknya kalau Poppy dan ibu istri pejabat itu serta suaminya dipertemukan untuk mencari kebenaran. Tetapi ibu pejabat tersebut tidak berani. Aneh, tandas Poppy. Cerita yang kedua datang dari Nike Ardilla.
yang mempunyai pengalaman seru tapi lucu ketika Nike Ardilla bernyanyi dan berimprovisasi di atas panggung. Seperti halnya Poppy Mercury, Nike Ardilla pun pernah juga mengalami hal serupa ketika sedang bernyanyi di atas panggung. Improvisasi Nike Ardilla di atas panggung membuat para penggemar maupun penonton ingin lebih dekat dengan Nike Ardilla. Pada tanggal 2 Juli 1993, saat itu Nike Ardilla tengah show untuk mengisi sebuah acara gebiar musik dalam rangka HUT Team ke-25 tahun di Jakarta. Ada penggemar yang mencoba mencolak-colek Nike Ardilla dari bawah panggung. Beginilah cerita dari Nike Ardilla. Waktu saya show, ada beberapa penggemar laki-laki yang ingin mencoba memegang saya. Saya kira mereka ingin bersalaman dengan saya, tapi tidak taunya di antara mereka ada yang mencoba menarik saya. Saat mereka melihat saya nyanyi dari dekat panggung, mereka bukan hanya ingin melihat saya dari dekat saja, tapi mereka juga ingin memegang saya. Mungkin mereka gemas sama saya, tapi saya juga gemas sama mereka. Mereka jahil, lalu dengan spontan saya tendang saja, biar mereka pada jera. Tapi setelah show selesai, saya minta maaf ke mereka yang sempat saya tendang tadi, dan saya mengizinkan mereka untuk bertemu dengan saya di belakang panggung. Kalau sekedar jabat tangan, minta foto bareng atau minta tanda tangan, pasti akan saya respon dengan baik. Menurut saya, yang sewajarnya saja. Belum selesai sampai di situ saja, saat Nike pulang ke rumah, Nike dikejutkan oleh beberapa pria yang sudah berada di depan rumahnya. Siapa lagi kalau bukan penggemar Nike? Tapi yang membuat Nike terkejut adalah kedatangan para pria tersebut ke rumahnya bukan sekedar menjadi penggemar, melainkan mereka ingin melamar Nike. Beginilah cerita dari Nike Ardilla. Waktu saya pulang show, di depan rumah saya ada beberapa penggemar yang ternyata menunggu kedatangan saya. Ada sekitar 4 penggemar waktu itu. Saat keempat penggemar itu saya tanya, mereka menjawab kalau kedatangan mereka bermaksud untuk melamar saya. Mereka datang ke rumah saya, ada yang sejak pukul 3 pagi, ada juga yang datang selepas subuh. Mereka datang ada yang dari Bogor, Yogyakarta, bahkan ada yang berasal dari ujung pandang. Mereka datang dengan membawa uang dan cincin kawin. Melihat maksud kedatangan mereka, sontak saja membuat keluarga saya jadi kaget dan bingung. Pokoknya keluarga saya dibuat bingung bukan main, tapi tetap saya tanggapi dengan baik. Keluarga saya pun ikut membantu saya untuk menjelaskan kepada mereka. Meski sering begitu, Nike selalu menganggap kalau semua itu adalah wajar, dan memang sudah menjadi resikonya menjadi seorang public figure. Menurut Nike, bila masih dalam batas-batas yang wajar, Nike tidak terlalu ambil pusing dan dapat menerima semua itu dengan sikap yang bijaksana. Namun demikian, pihak keluarga sempat ingin memindahkan sekolah Nike, tentunya dengan beberapa alasan, seperti yang diungkapkan oleh Nike ini. Mungkin keluarga saya melihat cukup banyak pengalaman yang membahayakan saya. Keluarga sempat ingin memindahkan sekolah saya, terutama orang tua yang merasa khawatir dengan saya, dengan alasan agar ketahanan jiwa dan mental saya semakin kuat. Begitulah perjalanan karir Poppy Mercury dan Nike Ardilla sebagai seorang penyanyi. Ada banyak cerita dan lika-liku perjalanan yang harus mereka hadapi dan rasakan. Namun itu semua membuat ketahanan mental mereka semakin kuat. Dan terbukti semua karya dan kenangan tentang mereka masih tetap hidup dan dikenang oleh para penggemar mereka maupun masyarakat. Secara garis besar, kisah mereka berdua ini telah mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam menjalani sebuah pekerjaan tidak ada jalan yang mudah,
alias instan yang harus ditempuh. Semoga menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di kisah-kisah inspiratif dari Nika Ardila dan Poppy Mercury.